Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Yohanes Bere pada pembelajaran Matematika Wajib kelas 11. Kita masih pada materi tentang matriks. Pada video kali ini akan dibahas tentang inverse matriks. 1. Pengertian inverse matriks. Misalkan A dan B adalah dua matriks yang berordo sama. Matriks A dan B saling inverse jika memenuhi hubungan A kali B sama dengan B kali A sama dengan I. Dengan I adalah matriks identitas. Matriks yang unsur-unsur diagonal utamanya adalah 1. Inverse matriks A ditulis A pangkat negatif 1 ya. Jadi seperti ini dibaca A inverse. Contoh 1. Diketahui matriks A dengan unsur-unsur 2714 dan matriks B unsur-unsurnya 4, negatif 7, negatif 1, 2. Tentukan AB dan BA. Jawab ya A kali B ya. Perkalian matriks A dengan matriks B. Kita kalikan baris dan kolom ya. Baris matriks pertama dikalikan dengan kolom matriks kedua ya. 2 kali 4 ditambah 7 kali negatif 1. Hasilnya adalah 1. 2 kali negatif 7 tambah 7 kali 2 hasilnya adalah 0. 1 kali 4 ditambah 4 kali negatif 1 hasilnya adalah 0. 1 kali negatif 7 tambah 4 kali 2 hasilnya adalah 1. Ya, B kali A ya. Matriks B kali matriks A ya. Baris matriks B dikalikan dengan kolom matriks A. 4 kali 2 ditambah negatif 7 kali 1 hasilnya adalah 1. 4 kali 7 ditambah negatif 7 kali 4 hasilnya adalah 0. Negatif 1 kali 2 ditambah 2 kali 1 hasilnya adalah 0. Negatif 1 kali 7 ditambah 2 kali 4 hasilnya adalah 1. Karena AB sama dengan BA sama dengan I ya, jadi ini adalah matriks identitas ordo 2 kali 2 ya, ini ya. Maka A dan B adalah dua matriks yang saling inverse, saling berkebalikan. Sehingga bisa dikatakan bahwa A adalah B inverse dan B adalah A inverse. Yang kedua, syarat suatu matriks mempunyai inverse ya. Jadi tidak semua matriks memiliki inverse. Matriks A memiliki inverse jika det A tidak sama dengan 0. Atau A adalah matriks non-singular. Matriks A tidak memiliki inverse jika det A sama dengan 0 atau A matriks singular. Jadi kalau Anda disuruh untuk menentukan inverse sebuah matriks dan Anda mendapatkan bahwa determinan matriks tersebut adalah 0, maka tidak perlu lagi dicari inverse-nya karena matriks tersebut tidak memiliki inverse. Yang ketiga, rumus inverse matriks. Ya, inilah rumus umum inverse matriks ya. A inverse ya, inverse matriks A sama dengan 1 per det A dikali, ini dibaca adjoin ya, adjoin A ya. Saya ulangi, A inverse sama dengan 1 per det A dikali adjoin A. Adjoin matriks A adalah transpos dari kofaktor matriks A. Jadi kita menentukan dulu kofaktor matriks A, lalu ditransposkan. Itulah adjoin dari A. Ya. Mungkin masih ingat transpos ya. Kita menukarkan baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Ya, kita lihat inverse matriks ordo 2 kali 2. Misalkan matriks A adalah entry atau unsur-unsurnya adalah A, B, C, D, maka adjoin A itu adalah D negatif B negatif C A. Cukup mudah untuk ordo 2 kali 2 ya. Perhatikan, inilah diagonal utama ya. Ya, ini diagonal utama ya. Diagonal utama ini kita tukar tempat ya, tukar posisi ya. Tukar posisi ya. Sedangkan yang ini ya, diagonal sekunder, kita tukar
tukar tanda. Tukar tanda ya. Kalau dia negatif maka Anda bikin menjadi positif. Kalau dia positif bikin menjadi negatif ya. Jadi adjoint matriks OR 2x2 cukup mudah ya. Diagonal utama ditukarkan posisinya ya, A ke D, D ke A. Sedangkan diagonal sekunder ditukarkan tandanya. Negatif menjadi positif, positif menjadi negatif. Kita lihat contoh 2. Diketahui matriks G unsurnya 4, 2, 10, 6. Tentukan G inverse. Ya, inilah rumus G inverse. G inverse sama dengan 1/det G dikali adjoint G. Ya, determinan G itu adalah ya, perkalian unsur diagonal utama 4 kali 6 dikurangi perkalian unsur diagonal sekunder. 24 kurang 20 hasilnya adalah 4. Adjoint G ya, perhatikan bahwa unsurnya adalah 4, 2, 10, 6. Ya, diagonal utama ditukar posisinya ya. Jadi 6 ke sini, 4 ke bawah ya. Ya, seperti ini ya. Sedangkan diagonal sekunder ditukar tandanya ya. 2 positif 2 menjadi negatif 2. Positif 10 menjadi negatif 10. Dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa G inverse itu sama dengan 1/4 dikali 6 negatif 2 negatif 10 4. Hasilnya adalah 3/2 negatif 1/2 negatif 5/2 1 ya. 6/4 disederhanakan menjadi 3/2, negatif 2/4 disederhanakan menjadi negatif 1/2, negatif 10/4 disederhanakan menjadi negatif 5/2, 4 bagi 4 hasilnya adalah 1. Ya, kita lihat order 3 kali 3. Ya, misalkan matriks A unsurnya adalah ABC, DEF, GHI. Maka adjoint A adalah kofaktor A transpose ya, sama seperti yang tadi ya, pengertian adjoint ya. Kofaktor A transpose. Maka kita harus menentukan dulu kofaktor A. Nah, kofaktor A itu sama dengan ya, kita ingat kembali materi tentang determinan ya. Di sana dijelaskan bahwa kofaktor itu adalah minor matriks berikut tandanya ya. Nah, mungkin masih diingat bahwa ini jumlahnya adalah genap, maka dia bertanda positif. Ini jumlahnya ganjil, maka dia bertanda negatif. Ini jumlahnya genap, maka dia bertanda positif. Ini jumlahnya ganjil ya, 3 jumlahnya, maka dia bertanda negatif. Jumlahnya genap, maka bertanda positif. Jumlahnya ganjil, maka bertanda negatif. Jumlahnya genap, maka bertanda positif. Jumlahnya ganjil, maka bertanda positif. Negatif ya. Jumlahnya genap, maka bertanda positif. Ya. Jadi tanda dari kofaktor adalah positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif ya. Dari positif bertukar ya, seperti ini ya. Nah, ini cara mudah mengingatnya ya. Sehingga ini adalah kofaktor matriks A. M itu adalah submatriks ya, determinan dari submatriks. Oke. Kita lihat contoh 3. Diketahui matriks L entry-nya seperti ini, tentukan inverse matriks L. Oke, ini dihapus dulu ya, sorry. Oke, langkah pertama kita menentukan determinan matriks L ya. Ya, pada pembahasan ini saya menggunakan ekspansi baris pertama ya. Ya, det L ya. Perhatikan ekspansi baris pertama berarti kita bergerak sepanjang ini ya. Nah, ini sudah di sini ya.
2 kita ekspansi baris pertama ya, kita ambil 2 dikalikan dengan dikalikan dengan determinan submatriks yang ini ya. 0,245. Kenapa di sini positif? Karena ini kan dia dia adalah L11 ya, jumlahnya genap, maka dia bertanda positif ya. Di sini 2 ya. Sedangkan di sini negatif karena dia adalah L12 ya, jumlahnya adalah 3, maka dia ganjil, berarti dia negatif seperti ini ya. Maka dikurangi 1 ya, kita ambil yang ini ya, 1, berarti ini dibuang ya. Berarti 3215. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ini positif ya karena dia L13 ya, berarti dia positif karena jumlahnya genap. Tambah 2 kali kita ambil yang ini ya, berarti kita buang yang ini ya di kolom yang sama ya, 3014 yang diambil ya, seperti ini. Ini adalah determinan matriks ORA 2 kali 2 ya. Ya, 2 ini 0 kali 5 hasilnya 0, kurangi dengan 4 kali 2 negatif 8, 0 kurang 8 hasilnya negatif 8 ya. Kurangi 1 kali 3 kali 5 15, kurang 1 kali 2 hasilnya adalah 13, tambah 2 kali 3 kali 4 12, dikurangi 1 kali 0 hasilnya adalah 12. Nah, ini hasil determinan L adalah negatif 5. Oke, sekarang kita menentukan adjoint L ya. Oke, kembali ke sini ya. Adjoint L adalah kofaktor L transpose. Berarti harus menentukan dulu kofaktor L. Nah, kofaktor L itu adalah M11 dan seterusnya ya, sama dengan ini ya. Sama dengan ini ya. Nah, berarti kita harus menentukan M11 dan seterusnya ya. Nah, M11 ya. Diikuti baik-baik ya, karena ini agak harus membutuhkan ketelitian ya. M11 ya, minor baris pertama kolom pertama ya, berarti kita buang yang ini ya. Baris pertama kolom pertama ya. Kita ambil yang 0245 ya. Hasilnya adalah negatif 8 ya. Yang kedua M12 minor baris pertama kolom kedua ya, berarti ini baris pertama dibuang, kolom kedua dibuang ya. Ini dibuang. Berarti diambil 3215. Nah, hasilnya adalah 13. Yang berikut minor 13 ya, baris pertama kolom ketiga, baris pertama yang ini, kolomnya ini ya. Ya, berarti yang ini dibuang ini ya. Berarti kita ambil 3014. M21 ya, minor baris kedua kolom pertama ya, baris kedua yang ini. Nah, ini kolom pertama yang ini ya. Ini tidak dipakai ya, dibuang ini ya. Berarti kita ambil 1245. Hasilnya adalah negatif 3. Minor baris kedua kolom kedua ya. Ini baris kedua kolom kedua yang ini ya. Nah, yang disilang ini dibuang ya. Berarti kita ambil 2215 ya. 2 kali 5 10, kurang 1 kali 2 hasilnya adalah 8. M23 ya, minor baris kedua kolom ketiga ya, berarti yang ini baris kedua kolomnya yang ini ya, diperhatikan ini dibuang ya. Nah, ini dibuang ini, berarti diambil 2114 ya. 2 kali 4 8, kurang 1 kali 1 hasilnya adalah 7. M31 ya, baris ketiga kolom pertama ya, berarti ini ya, yang ini ya dibuang, yang ini dibuang. Kita ambil 1202 ya. 1 kali 2 2, kurang 0 kali 2 hasilnya adalah 2. Minor baris 3 kolom kedua ya, baris 3 kolom kedua yang ini dibuang ya, ini ya. Kita ambil 2232 ya. 2 kali 2 4, kurang 3 kali 2 hasilnya adalah negatif 2. Minor baris ketiga kolom ketiga ya, berarti yang ini. Nah, ini dibuang. Kita ambil 2130 ya. 2 kali 0 0, kurang 3 kali 1 hasilnya adalah negatif 3 ya. Nah, dengan demikian kofaktornya adalah ya
M11 ya, negatif 8. Negatif M12 berarti negatif 13 ya. Negatif M13 berarti 12. Negatif M21. Nah, ini di sini sudah negatif, dikasih negatif lagi, berarti hasilnya adalah positif 3 ya. M22 8 ya di tengah sini ya. M23 7 ya. Karena di sini negatif, maka dikasih di sini positif ya, dikasih negatif, maka hasilnya adalah negatif 7. M31 ya, 2. Positif ya, positif, berarti tetap 2. Negatif M32. Nah, di sini sudah negatif, dikasih negatif lagi, menjadi positif. M33, di sini negatif ya, berarti hasilnya tetap negatif. Jadi kofaktor R itu adalah negatif 8, negatif 13, 12, 38 negatif 7, 22 negatif 3. Nah, kita ingat kembali bahwa adjoint L adalah kofaktor L transpose. Transpose itu baris menjadi kolom, baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga. Sehingga kofaktor L transpose adalah ini ya. Ini menjadi kolom ya. Ke bawah, yang kedua baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga ya. Seperti itu ya. Jadi tinggal ditegakkan ini ya, yang horizontal ditegakkan ya, ditegakkan. Nah, yang berikut kita menentukan inverse matriks L ya, karena adjoint sudah ada, determinan sudah ada ya. Ya, L inverse adalah 1/DL dikali adjoint L. Sama dengan 1/-5 ya, dikalikan dengan ini ya, matriks yang ini. Hasil akhirnya adalah 8/5, negatif 3/5, negatif 2/5, 13/5, negatif 8/5, negatif 2/5, negatif 12/5, 7/5, 3/5. Jadi inilah L inverse ya, atau inverse matriks L. Yang keempat, sifat-sifat inverse matriks. Ya, ada 5 sifat yang saya tuliskan di sini. Ya, AX kali B, maka X sama dengan A inverse B ya. Jadi X-nya ada di kanan, maka kita kalikan B dari kiri dengan A inverse. Yang kedua, X kali A sama dengan B. X-nya ada di kiri, maka kita kalikan B dengan A inverse dari kanan ya. Saya ulangi, AX sama dengan B ya. X-nya di kanan, maka kita kalikan B dengan A inverse dari kiri ya. X kali A sama dengan B, X-nya di kiri, maka kita kalikan B dengan A inverse dari kanan ya. A kali A inverse hasil sama dengan A inverse kali A sama dengan I ya. Jadi perkalian suatu matriks dengan inversnya berlaku sifat komutatif. Hasilnya adalah matriks identitas. A inverse lagi sama dengan A ya. Jadi inverse suatu matriks diinverskan lagi, hasilnya adalah matriks itu ya. Adalah matriks awalnya ya, sebelum diinverskan ya. AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Ya, inilah kelima sifat yang bisa Anda perhatikan ya. Contoh 4. Jika diketahui 3, 4, 1, 2 dikali matriks P sama dengan 2, 1, 4, 3, tentukan matriks P ya. Oke. Penyelesaian ya. Perhatikan, ditanyakan matriks P. Matriks P di kanan berarti kita kalikan matriks yang di kiri. Kita kalikan matriks yang di ruas kanan dengan inverse matriks yang di ruas kiri ya, di sebelah kiri P ya. Seperti itu. Ya, maka P sama dengan ya, kita kalikan yang di ruas kanan ini dengan inverse matriks yang di sebelah kiri P dari kiri ya. Jadi P sama dengan 3, 4, 1, 2 inverse dikali 2, 1, 4, 3. Oke. Inverse matriks ini adalah 1/det kali adjointnya ya. Nah, kita perhatikan determinannya adalah
3 kali 2 kurang 1 kali 4 ya. 1 per 6 kurang 4. Adjointnya adalah ditukar posisi ini ya. 2 ke atas, 3 ke bawah. Sedangkan ini 4 dikasih negatif menjadi negatif 4. 1 dikasih negatif menjadi negatif 1. Dikalikan dengan 2143. Ya, ini menjadi 1 per 2 dikalikan dengan ini kedua matriks ini ya. Kita kalikan dulu matriksnya ya, baru dikalikan dengan skalar. Ini namanya skalar ya. 2 kali 2 ditambah dengan negatif 4 kali 4. Hasilnya adalah negatif 12. 4 kurang 16 ya, negatif 12. 2 kali 1 ditambah negatif 4 kali 3 ya. 2 kurang 12 hasilnya negatif 10. Negatif 1 kali 2 ditambah 3 kali 4. Negatif 2 tambah 12 hasilnya adalah 10. Negatif 1 kali 1 ditambah 3 kali 3. Negatif 1 tambah 9 hasilnya adalah 8. Kita kalikan semua unsur dalam unsur matriks ini dengan skalar setengah ya. Hasilnya adalah negatif 12 bagi 2, negatif 6, negatif 10 bagi 2, negatif 5, 10 bagi 2, 5, 8 bagi 2, 4. Jadi matriks P itu adalah negatif 6, negatif 5, 5, 4. Ya, contoh yang kelima. Diketahui A kali B sama dengan C. Dengan B diketahui, matriks B diketahui, dan C juga diketahui. Tentukan matriks A ya. Oke, jawab ya. A kali B sama dengan C. Ditanyakan matriks A ya. Nah, matriks A ada di kiri. Berarti kita mengalihkan matriks C ya. Ditanyakan matriks A ya. Kita mengalihkan matriks C dengan B inverse dari kanan ya. Seperti ini ya, karena matriks A nya di kiri. Kita mengalihkan C dengan B inverse dari kanan ya. Oke, berarti A sama dengan ya CB inverse ya, CB inverse. C nya adalah ini dikalikan dengan 4312 inverse ya. Sama dengan tetap ya, ini tetap. Ini menjadi 1 per ya. 4 kali 2 8 kurangi dengan 1 kali 3 ya, 3 ya. Kalikan dengan adjointnya ya, tukar tempat ini ya, tukar posisi ya. 4 ke 2, 2 ke 4 ya, seperti ini. Positif 3 menjadi negatif 3, positif 1 menjadi negatif 1 ya. Ini kan hasilnya 1/5 ya. Kita bawa skalar ini ke kiri ya. Jadi berlaku sifat asosiatif ya, perkalian matriks itu dan skalar berlaku sifat asosiatif ya. Kita bawa ke luar ini ya, bawa ke kiri ke kiri ya, menjadi 1/5 dikalikan dengan perkalian dua matriks ini ya. Oke, sama dengan 1/5 tetap. Kita kalikan dulu kedua matriks. 6 kali 2 ditambah 7 kali negatif 1 ya. 12 kurang 7, 5. 6 kali negatif 3 ditambah 7 kali 4. Negatif 18 ditambah 28, hasilnya adalah 10. Ya, 19 kali 2 ditambah 18 kali negatif 1 ya. 38 dikurangi 18, 20. 19 kali negatif 3 ya. Negatif 57 ya. Ditambah 18 kali 4, 72. Hasilnya adalah 15. Kita kalikan semua unsur ini dengan 1/5. Ya, 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2, 20 bagi 5 4, 15 bagi 5 3. Jadi matriks A adalah 1 2 4 3. Ya, ini contoh yang terakhir. Yang berikut ada latihan soal yang mesti adik-adik kerjakan ya. Di sini ada 3 nomor soal latihan ya. Silakan dikerjakan untuk menguji pemahaman Anda tentang materi yang sudah diterangkan pada video ini. Ya, yang terakhir jangan lupa bagikan ke teman-temanmu ya, di sekolah ini maupun di sekolah lain ataupun di kabupaten yang lain. Terima kasih.
Gemar matematika.